Halo semua, perkenalkan kami dari kelas S6G. Di sini kami ingin menampilkan hasil praktik mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar, yaitu real teaching dan peer teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya sehat hari ini? Saya sehat. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang analisis peluang usaha. Karena sebagian dari kita mungkin setelah lulus sekolah nggak pengen semuanya kerja ya. Siapa di sini dari anak-anak yang pengen berusaha setelah lulus sekolah? Maka dari itu ada sedikit ilmu dari Ibu untuk menganalisis peluang usaha. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwa peluang usaha ada 4 rumusan sukses untuk memulai sebuah usaha, yaitu ada analisis juga, ada cara berpikirnya, ada pengalamannya, ada pemetaan peluang usaha, kreativitas kita, dan inovasi. Seorang wirausaha itu harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengidentifikasi peluang usaha. Dari banyaknya jenis usaha yang dikelola, kita itu bisa melihat dari beberapa hal, yaitu pertama dari minatnya, dari modal, dari relasi, dan dari peluang lainnya atau informasi yang cukup. Lalu untuk risiko usaha yang mungkin akan terjadi, yang akan kita pilih itu yang akan kita rasakan ada perubahan permintaan, perubahan konjungtur atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Oke, di minggu 12 ini kita akan memasuki materi nilai dan ilmu sosial. Sebelum itu, nilai sosial. Nilai sosial adalah ukuran-ukuran potongan-potongan menentukan cara kebiasaan yang disebut dan tertulis dalam masyarakat mengenai apa yang dialami oleh seseorang dan lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Ini nilai sosial. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak. Nilai tidak dibawa secara lahir melainkan dipelajari manusia. Nilai merupakan ciptaan masyarakat. Nilai antar individu atau kelompok. Sistem nilai dapat berbeda-bedakan dan tapi nilai dapat memberikan pengaruh yang berbeda. Di sini ada beberapa klasifikasi mengenai nilai sosial. Ada nilai material. Nilai material ini merupakan nilai yang berguna bagi dunia manusia atau budaya nyata yang dimanfaatkan bagi kebutuhan fisik manusia. Yang kedua ada nilai vital. Nilai vital ini merupakan nilai yang berguna bagi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan di dalam kehidupan. Dan yang ketiganya ada nilai rohani. Nilai rohani ini terdiri dari 3. Ada nilai kebenaran dan nilai spirit. Yang kedua ada nilai keindahan dan nilai moral. Lalu selanjutnya ada jenis nilai sosial berdasarkan kehidupan. Yang pertama ada nilai dominan. Nilai dominan ini merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Yang kedua ada nilai yang mendelegasi. Nilai ini merupakan nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya karena tidak melalui proses berpikir atau dilakukan secara tidak sadar. Lalu ada fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial ada 5. 1. Mengembangkan perangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Yang kedua ada mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertindak laku. Yang ketiga ada berbentuk dalam memenuhi kebutuhan sosial manusia yang Waalaikumsalam. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita adalah tekniknya yang masing-masing ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kesamaan data akumulasi. Jadi sebelum itu, Ibu mau melakukan dari yang mana kita yang pertama kalian hadir. Ayo.
hadir, Bu. Jadi pertama data akuntansi itu sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memperbaiki. Kalian bisa? Di sini itu kalau langsung siapa ya? Nanti ibu minta tolong ya, kan ibu lagi bawa laptop. Maksudnya, tapi ibu lagi bawa absen, nanti tolong siapa yang gak masuk tolong tulisin ya. Ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi itu sebelumnya mau dijelasin dulu kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang kata oikonomia yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan kata nomos yang berarti aturan atau mengatur. Jadi ekonominya itu artinya aturan atau mengatur rumah tangga. Jadi ekonomi itu artinya aturan rumah tangga di dalam kehidupan hidup. Jadi sesuai perkembangan zaman, masalah ekonomi itu semakin kompleks. Seperti yang pertama itu pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ada alat rumah terbatas, dan usaha manusia yang memenuhi kebutuhan, dan penggunaan alat beras harus bersifat biologis. Maka ekonomi itu berkembang menjadi ilmu, maka adalah ilmu ekonomi. Sebelumnya itu ekonomi sama ilmu ekonomi itu berbeda ya. Nah, kalau perhatikan teman-teman. Jadi sebelumnya ilmu ekonomi sama ekonomi itu berbeda. Alhamdulillah. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik anak-anak, hari ini kita belajar ke materi bab 4. Materi bab 4 ini yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ini itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya untuk membangun kesadaran akan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah menunjukkan perilaku individu, toleransi, ekonomi, takut, bertanggung jawab, bekerja, selalu menghargai. Yang ketiga itu adalah menganalisis peran Indonesia dalam menjaga hubungan internasional. Amalkan hubungan internasional ini yaitu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan orang-orang baru dalam pernegaraan. Nah, ada hubungan internasional yang ketiga yang pertama itu asas teritorial, yaitu hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara atau daerahnya. Menurut asas satuan kesatuan negara adalah orang untuk semua orang. Yang kedua itu ada kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atau keluarga negara.
Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai rencana wisata kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dan Bunda. Ganti. Jadi ya, deh. Yang dari karakteristik kewirausahaan menurut Pak ahli mengungkapkan karakteristik dengan konsep yang berbeda-beda sebagai tanggung jawab berbagi masyarakat ahli. Yang pertama, saya diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang yang menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat sederhana, singkat, relatif dan dinamis, dan banyak dibutuhkan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mengaruhi Apa salah satu tujuan kewirausahaan kerajinan inspirasi budaya lokal? Tujuannya ya dapat melestarikan budaya daerah karena kalau bukan budaya siapa lagi? Ada yang bertanya sama Bali? Boleh ya? Udah selanjutnya untuk minggu depan kita ada praktek ya, untuk tolong dibawa sedotan, terus lilin, gunting, sama korek api. Kita akan membuat kerajinan dengan bahan dasar sedotan. Baik, ada yang kita dalam kali. Tolong sampahnya di bawah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Sebelum pelajaran itu dimulai, maka kita berdoa untuk anak nanti Ibu di akhir pembelajaran ya, Ibu bahas dari kebinekaan tunggal. Kalau kita itu mengajukan beda-beda kan kita satu. Kemudian beda-beda sehingga dianggap sebagai salah ya. Dengan mereka dituliskan atau kita sekolah kalau kita tidak bisa kemudian ada poin apa yang kita lakukan yang sudah dilakukan di satu itu yang tadi dari buku bahasa Indonesia membacakan kebijakan toleransi saling menghormati dan berbahagia dalam harmoni dengan perbedaan. Masyarakat Indonesia harus menghormati satu sama lain dalam beragama, berkeyakinan dan berbudaya. Pancasila itu adalah persatuan dalam perbedaan. Meskipun dapat berbeda, meskipun dapat perbedaan dalam agama, budaya, persatuan dan kebudayaan, tetapi masih tanggung jawab bersama untuk kemajuan bangsa yang lain. Pancasila kebudayaan dan kerukunan. Itu mencerminkan budaya Indonesia yang dapat berkomunikasi, bahasa, kesenian, adat, dan berbeda. Bahwa pelajaran budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas. Jadi adalah simbol dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti dari simbol ini boleh?
Hasilnya satu-satu. Yang berinya. Ya. Yang ketiga tahu? Tiga pesawat Indonesia. Yang keempat? Yang keberapa? Yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut ya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi itu perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, waktu berproduksi dan waktu selesai produksi. Terus di sini juga ada ruang lingkup perencanaan. Pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar. Terus yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Yang terakhir, menjadwalkan proses operasi setiap organ pada unit kerja. Selanjutnya, Bu, asalnya Australia ya. ya, Jadi Bu akan menjelaskan tentang munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Di sini ada yang tahu pengelompokan sosial itu apa? Permasalahan sosial itu apa? Jadi pengelompokan sosial itu adalah proses pembentukan kelompok berdasarkan kategorisasi yang tertentu. Sejumlah orang yang mungkin belum pernah bertemu tetapi memiliki karakteristik yang sama yang bisa dikelompokkan sesuai kategori tersebut. Pengelompokan sosial juga biasanya dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi di suatu kelompok masyarakat yang kompleks. Lalu, Ibu akan menjelaskan tentang yang masalah sosial. Di sini ada beberapa hal ya. Masalah sosial itu menurut Sujono Sutanto yang merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Terus yang menurut Martin S. Spencer, masalah sosial sebagai situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang positif, di mana mereka sepakat diturunkannya. Lalu ada beberapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu slide-nya. Tolong dimengerti ya. Ya, Ibu. Ya, lanjut. Bakal itu membahas jagat raya dan para guru. Apa sih jagat raya itu? Jagat raya itu intinya tempat berkumpul beberapa kata yang lekat di dalam itu. Jadi dia nggak terbatas ya. Terus ada struktur jagat raya. Jagat raya itu terdiri dari 3 struktur. Ada galaksi, satu surya, satu benda angkasa. Ada yang bisa baca galaksi apa? Ada. Galaksi itu jagat raya terdiri dari miliaran galaksi. Setiap galaksi memiliki berbagai bintang, planet, dan objek lainnya. Ada surya? Aku deh. Tentang surya itu setiap galaksi dapat memiliki
gedung kuliah yang terdiri dari sebuah bintang pusat dan planet-planet yang mengelilinginya. Nah, kalau yang bilang kata, Benda angkasa sebenarnya juga terdiri dari beberapa benda angkasa lainnya seperti kometan, asteroid, dan bentuk angkasa. terus ada teori pembentukan dari benda raya. Ini ada 5 teori. Yang pertama itu teori Big Bang. Teori Big Bang itu dia teori ledakan yang dikemukakan oleh Tempat di mana setiap transaksi finansial yang terjadi dalam sebuah bisnis dicatat secara detail dan sistematis. Ya, singkatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih rincinya itu, jadi kalau itu mencatat seluruh transaksi keuangan yang dimasukkan ke dalam lulus, termasuk ke dalam riwayat, termasuk ke dalam siapa yang mau baca? Channel bu, channel izin bu, katanya banyak bocor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadir, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat sore anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, yaitu tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Sebelum ibu mulai, nanti tolong ketua kelas
absensi ya siapa aja yang nggak masuk hari ini. Baik, di sini ada yang tahu nggak apa aja sih gejala sosial yang ada di masyarakat? Baik, kalau nggak ada yang tahu, kita bahas satu-satu ya. Gejala sosial. Gejala sosial dapat diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat yang dapat diamati dalam kehidupan sosial. Contohnya, seperti muncul kesenjangan sosial, demam musik luar negeri seperti itu. Selamat siang, perkenalkan nama Ibu Devina Fatri Puswita, biasa dipanggil Devina, NPM Ibu 2021145831. Di sini Ibu akan mengajar tentang ekonomi, yaitu tentang kebijakan moneter. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sol. Untuk presensi kali ini, nanti Ibu akan kirim link kita di grup ya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu kebijakan moneter? Apakah ada yang ingat dengan materi minggu sebelumnya? Baik, jika tidak ingat, akan ibu jelaskan kembali ya. Materinya itu mengenai tugas BPUPKI, tugas PPKI, dan perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah menjelaskan, selanjutnya kita akan mempelajari materi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Ibu Devi sebagai guru baru di sekolah ini. Insya Allah saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi yang nantinya selama 1 tahun ke depan kalian insya Allah akan diajar oleh saya. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut memulai untuk pembelajaran pada hari ini? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita buka ya pembelajaran pada hari ini. Nah, kita pada pertemuan pertama pada hari ini, kita akan membahas tentang materi kelangkaan. Jadi di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa sih itu arti dari kelangkaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan online kali ini Ibu akan mengajar tentang buku besar ya. Sebelumnya di sini ada yang tahu tentang buku besar nggak ya?
Tidak, Bu. Bu. Oke, kalau belum ada yang tahu buku besar, kita lanjut masuk ke materinya ya. Oke, di sini ada materi yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pengertian buku besar, yang kedua ada fungsi buku besar, yang ketiga ada bentuk-bentuk buku besar, dan yang terakhir kita akan ngelakuin posting buku besar. Yang pertama, syarat adanya segala sesuatu atau bagian dari. Jadi anggotanya ini ada bahwasanya tanpa harus diingat karena dasar lanjut yang kedua itu menggunakan yang kali jadi saling membantu ya. Apabila kerjaannya dibantu ada yang tidak bisa melakukan tugasnya karena aktivitas tersebut bisa jadi dibantu oleh pemerintah agar diselesaikan. Yang ketiga itu adanya persatuan kata buat ideologi yang menunjukkan karena kelompok itu mempunyai sama tujuannya sama untuk apa seperti misalkan acara misalkan dari sebuah organisasi belajar ini melakukan itu sebenarnya itu terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa agar diberikan kelancaran, diberikan kepahaman ilmu, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini pertemuan kita yang kedua ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang lingkungan hidup dan permasalahannya. Dan untuk materinya sudah Ibu share ya di grup. Jangan lupa untuk di-download dan materinya dibaca. Nah, terus juga absensinya jangan lupa diisi ya. Oke, kita masuk ke pembahasan hari ini ya, yaitu tentang lingkungan hidup dan permasalahannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup dan berpengaruh pada kehidupan. Nah, di sini lingkungan hidup dibagi menjadi 3 nih, yaitu abiotik, biotik, dan sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas tentang perkembangan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Anak-anak ada yang tahu pertama kali Islam masuk ke Indonesia melewati jalur apa? Tidak, Bu. Nah, kerajaan Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Islam membawa banyak sekali pengaruh dan perubahan bagi masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Kedatangannya yang selalu berbagi saluran islaminasi membuat agama Islam dengan mudah diterima dan dianut oleh para penguasa di daerah-daerah. Nah, yang selanjutnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Boleh di next Mbak Aziza? Nah, kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ada di Indonesia antara lain adalah Kerajaan Matraman Islam, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Demak. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi Ibu nggak tulis semua. Kalian bisa baca di buku paket ya anak-anak. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin dibacakan? Belum ada, Bu. Nah, jika belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjutkan tentang bukti peninggalan. Nah, bukti peninggalan yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, kerajaan Islam telah berkuasa di Indonesia untuk waktu yang lama dan memiliki pengaruh yang besar. Peran orang-orang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang berjudul peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau keluarga yang terlihat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi merupakan kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor produksi yang pertama itu ada tenaga kerja, yang kedua ada modal, yang ketiga ada tanah dan alam, dan yang keempat ada keahlian. Yang kedua itu ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Tujuan kegiatan distribusi untuk mempercepat penyaluran barang atau jasa, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen, menjaga keseimbangan kegiatan dan memperoleh keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi itu yang pertama ada produk, yang kedua ada pasar, yang ketiga ada produsen, yang keempat ada perantara, dan yang ketiga itu konsumen. Konsumen merupakan kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada faktor ekonomi dan non-ekonomi. Selanjutnya ada Oke, anak-anak, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan pada baik semua, diberikan kesehatan dan panjang umur. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita malam hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga diberikan kelancaran dan juga pemahaman yang sempurna. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman semuanya, di sini
kita lanjut materi di masyarakat prasejarah Indonesia. Oke, pembelajaran. Oke, mata pelajaran IPS ya. Di sini Bapak akan menerangkan tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia, yaitu ada juga fosil-fosil dan juga jenis-jenis semua dan juga perpindahan migrasi bangsa-bangsa di Indonesia. Yang pertama itu Bapak akan menjelaskan tentang yang namanya manusia purba di Indonesia. Kita seringkali mengetahui akan adanya manusia-manusia prasejarah ya di Indonesia, tentang peninggalan itu, fosil-fosilnya bisa itu berupa tulang ya, tulang manusia ataupun tulang hewan. Tapi di sini Bapak menjelaskan tentang yang pertama itu jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama itu ada jenis Meganthropus. Meganthropus itu adalah sesuatu jenis manusia purba yang ditemukan oleh peneliti yang bernama von Koenigswald.